Selamat siang, saya Herianto Bonjaitus, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2020 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan IPA. Saya akan melaksanakan uji kinerja yaitu pelaksanaan pembelajaran pada hari ini, tanggal 30 November 2020. Terima kasih. Selamat siang semuanya, anak-anak. Siang, Sir. Siang, Sir. Ya, Siang, Sir. kurang semangat. Sekali lagi, selamat siang semuanya. Siang, Sir. Terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat siang hari ini? Sehat, Sir. Sehat, Sir. Sehat, Sir. Ya, puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Jadi sebelum kita berdoa, terlihat ini kehadirannya sudah hampir 80%. Masih ada beberapa yang belum masuk, mungkin masalah jaringan. Nah, jadi kita memulai aja. Mungkin nanti di pembelajaran sudah dimulai, mereka akan masuk. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Yang pimpin doa hari ini, Abel. Silakan pimpin di dalam doa, Abel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami, berkati kami agar dapat mengerti apa yang dapat Teacher Heri sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Abel sudah memimpin dalam doa. Nah, jadi di masa-masa pandemi di COVID-19 ini tetap semangat dalam belajar ya. Walaupun kita belajar melalui daring, melalui Zoom, tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap semangat dalam belajar. Nah, supaya kita tetap semangat dalam belajar, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, teacher akan memberikan game, itu gamenya tebak gambar. Sebelum sudah ini, lihat ya. Oke, nah ini ada beberapa gambar teacher berikan. Ini yang level pertama. Silakan ditebak. Bagi yang bisa ini. Supir. Supir. Oke ya, supir ya. Nah, ini gampang masih. Ini sop, ini pir, supir. Oke, yang kedua. Yo, ini. Silakan ditebak. Bang Jago. Ya, Bang Jago ya. Nah, ini Bang, ini kalau kita lihat ini adalah karakter Jugo ya di Naruto. Nah, jadi ini Bang, ini Jugo, jadi Bang Jugo. Oke, selanjutnya. Nih. Toilet. Oke, Angel kurang pas nih. Masih ada lagi nih lanjutannya. Bukan Toilet jongkok. Toilet. Toilet jongkok. Toilet jongkok ya. Ini jalan tol, ini ulat, jadi A-nya diganti E, U-nya diganti L, jadi toilet ini jongkok ya. Oke. Nah, itu tadi permainan tebak gambar kita. Nah, itu supaya kita semakin semangat, lebih fokus ke pembelajaran kita. Nah, kita masuk ke apa yang akan kita lakukan di hari ini. Nah, di hari ini kita akan melakukan praktikum atau praktek yang nantinya kita akan membuktikan suatu hal, yaitu transformasi energi di dalam sel. Kita akan buktikan terutama di dalam tubuh tes awal. Kalau dibilang pretest, teacher sudah siapkan pretestnya itu di Google Classroom kalian. Teacher sharingkan di sini Google Classroom-nya. Di sini sudah termuat ada pretest transformasi energi di sini ya. Nah, secara maksud
Ini kalian kerjakan dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Teacher mau lihat kemampuan awal kalian. Ya. Oke, sudah habis waktunya ya. Kita lihat hasil yang kalian kerjakan. Teacher akan sharingkan yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, ini ada 13 orang yang mengisi. Kita lihat beberapa pertanyaan yang sudah kalian kerjakan. Itu ada 5 soal tadi. Nah, di sini pertanyaan yang nomor 1 itu yang menanggapi benar ada 11 orang dari 13 yang sudah mengerjakan. Yang pertanyaan 2 ada 6 orang yang benar dari 13, itu hanya 46%. Nah, di sini kita lihat yang paling rendah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab semuanya ya. Oke, jadi itu tidak apa-apa. Nah, rata-rata hanya menjawab benar itu 5. Ada 6 atau 5 orang yang menjawab benar. Oke. Nah, tidak apa-apa karena memang tes awal, jadi supaya kita lebih lagi memahami dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itulah manfaatnya kita akan belajar di hari ini. Nah, hari ini yang sudah teacher jelaskan tadi, kita akan melakukan praktikum mengenai transformasi energi di dalam sel. Apa tujuan manusia itu bernapas? Kira-kira apa tujuan kita bernapas? Ya, dia kan hidupkan dulu itunya, mikrofonnya. Nah, yo, tujuan kita bernapas. Untuk mendapatkan oksigen. Untuk mendapatkan oksigen. Oke, Marco. Bagus. Ada lagi nih yang mau jawab? Untuk mendapatkan oksigen. Ya, itu jawaban Marco tadi. Jadi, kenapa kita membutuhkan oksigen? Ya. Kenapa kita membutuhkan oksigen? Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Apa hubungannya oksigen dengan tujuan kita bernapas? Nah, itu kalian saksikan dulu video yang akan teacher sharingkan ini. Nah, kalau tidak jelas nanti kalian apakan ya, info sama teacher. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, nanti kalau tidak kelihatan, kenapa Marco? Sudah kelihatan ya? Oke. Dengaran?
Oke, sudah melihat video tadi ya, suaranya sudah jelas tadi. Nah, di bagian akhir video tadi ada pertanyaan. Nah, yang kita lihat tadi dalam video itu ada orang mematahkan balok es yang banyak. Ada kira-kira 3-4 balok es yang besar dan dia bisa mematahkan itu dengan tangannya. Nah, kira-kira mengapa orang tersebut bisa mematahkan balok es itu? Ayo. Memiliki energi. Ya Jessica, karena dia memiliki energi. Oke. Bagus, terima kasih. Baik sekali. Ada lagi? Ya, tadi karena dia memiliki energi. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu biasa kita sebut dengan tenaga dalam, ya. Tenaga itu sama dengan energi. Nah, berarti kalau tenaga dalam ada energi dari dalam tubuhnya. Ya kan? Berarti kesimpulan kita di dalam tubuh manusia ini terdapat energi. Nah, bagaimana energi itu bisa ada di dalam tubuh kita? Nah, pertanyaan sebelumnya teacher bilang tadi adalah mengapa manusia itu bernapas? Apa tujuannya? Untuk menghirup oksigen. Nah, menghirup oksigen itu apakah ada hubungannya dengan energi? Nah, itulah yang akan kita pelajari melalui kegiatan praktikumnya. Nah, sebelum kita praktikum, teacher akan berikan video supaya jelas apa tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, teacher sharingkan videonya. Kelihatan ya? Kelihatan, Jar. Oke. Silakan. Selamat datang di video pembelajaran saya. Suaranya ada ya? Ada, Jar. Ada, oke. Silakan teacher lanjutkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kali ini kita akan mempelajari transformasi energi di dalam sel. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah kalian dapat memahami konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis, dan menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan di dalam tubuh. Yang kedua, menganalisis proses perubahan energi di dalam sel. Yang ketiga, menyajikan hasil pengamatan salah satu bentuk perubahan energi di dalam sel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan praktikum, kalian dapat menjelaskan konsep energi dan menganalisis perubahan energi, serta menyajikan hasil pengamatan dan mengkomunikasikan hasil pengamatan kalian dengan rasa ingin tahu, disiplin, dan bekerja sama. Transformasi energi. Transformasi energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sedangkan transformasi energi di dalam sel merupakan transformasi yang terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Salah satu bentuk transformasi energi di dalam sel adalah respirasi sel. Respirasi sel yaitu suatu proses penggalian energi dalam bentuk ATP dari glukosa dalam makanan yang kita makan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Proses transformasi energi pada respirasi dimulai dari makanan yang ada dalam tubuh kita dibakar oleh oksigen, lalu akan menjadi karbon dioksida ditambah uap air dan juga akan menghasilkan ATP yang merupakan energi. Respirasi sel ini terjadi di dalam mitokondria, dan mitokondria sendiri terdapat di dalam sel tubuh kita. Mari kita lihat bagaimana mitokondria membuat energi dalam tubuh kita. Mari kita saksikan video berikut ini. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here,
food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria so cells can use it. Mitochondria consist of two membranes, an outer membrane separating it from the cytosol, and an inner membrane surrounding the so-called matrix. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism called oxidative phosphorylation, involving several membrane protein complexes. Nutrients provide high-energy electrons in the form of NADH, which are used by the protein complexes to pump protons from the matrix to the intermembrane space. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. Bagaimana kita membuktikan bahwa di dalam tubuh kita terjadi perubahan bentuk energi? Mari kita lihat di LKPD 2 yang sudah ada di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, itu tadi yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membuktikan adanya transformasi energi di dalam tubuh makhluk hidup, ya khususnya di tubuh kita ya, manusia. Nah, yang akan kalian lakukan seperti yang tadi dikatakan di video itu, kita akan melakukan praktikum. Nah, praktikumnya itu berkelompok, ya. Teacher sudah bagikan kelompoknya sebelumnya ya. Jadi sudah ada kelompok kalian. Nah, bagaimana prosedur kerjanya? Nah, kalian akan melakukan praktikumnya, memang kalian lakukan sendiri-sendiri di rumah ya. Tetapi kalian ada diskusi di situ. Di dalam LKPD-nya nanti ada diskusi di Google Classroom yang sudah teacher masukkan tadi. Jadi ya praktikumnya sendiri-sendiri, tapi ada bahan diskusi yang kalian diskusikan di dalam grup ya. Bisa kalian diskusi melalui grup WA ya. Jadi semuanya sudah punya nomor WA masing-masing. Jadi ada ketua kelompoknya teacher buat, dan ketua kelompoknya mohon mengkoordinir, mengajak teman-temannya berdiskusi ya, karena ada penilaian di dalam diskusi, penilaian sikap yang akan teacher ambil. Oke, kita lihat dulu LKPD-nya itu yang mana yang akan kalian kerjakan. Teacher sharingkan. Nah, LKPD yang kalian akan kerjakan itu, nah di sini, ini Google Classroom kalian ada tampilan seperti ini nanti. Nah, ini ada LKPD 2. LKPD 2 ini kalian klik saja. Akan muncul. Nah. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini ada kegiatannya, kegiatan eksperimennya. Oke, kalian akan melakukan eksperimen yang di sini kalian akan lihat. Nah, tujuannya adalah mengamati adanya perubahan energi di dalam sel, ya di dalam sel tubuh kita. Ini ada cara kerjanya. Jadi alat bahan di sini hanya stopwatch atau jam tangan. Jadi rumah sudah ada masing-masing jam tangan ini ya. Dan juga ini lembar pengamatannya. Jadi lihat dulu di sini ada cara kerja. Di sini yang pertama adalah kalian akan menghitung berapa kali kamu menarik napas. Ingat ya, ini menarik napas atau menghirup udara. Yang ini yang akan kalian hitung. Menghitungnya ada 3 kondisi. Yang pertama saat kalian duduk. Yang kedua ketika kalian lari di tempat. Dan yang ketiga lari keliling rumah. Nah, ini tabelnya kalian bisa isikan di sini. Jadi saat posisi kalian duduk, kalian hitung berapa kali kalian menarik napas. Di sini dikatakan selama 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan kalian hitung rata-ratanya. Ya.
Jadi misal kalian duduk selama 1 menit, hitung rata-ratanya berapa. Misalnya kalian sewaktu duduk dalam 1 menit kalian menghirup nafas 30, tulis 30. Setelah itu kalian duduk lagi selama 2 menit, kalian hitung tarikan nafasnya. Misal 30, ya bikin 30. Dan yang ini duduk lagi selama 3 menit, berarti setelah 3 menit kalian hitung tarikan nafasnya berapa. Misalnya 40, berarti 20 tambah 30 tambah 40. Kalian jumlahkan bagi 3 dapat rata-ratanya. Begitu juga lari di tempat dan juga lari keliling rumah ya. Ini sini keliling rumah. Oke? Nah, itu yang kalian kerjakan. Setelah itu, yang kalian diskusikan di sini adalah ini pertanyaannya, ada nomor 1 sampai 6. Ya. Kalian diskusikan. Nah, bagaimana laporannya? Laporannya yang ini kalian kumpulkan hasil diskusinya, ya. Laporannya hasil diskusi kalian kumpulkan dan upload ke Google Classroom. Laporannya teacher minta hanya 1 saja hasil diskusi kalian tadi. Dan juga kalian memvideokan prakteknya, ya. Kalian videokan praktek kalian tadi. Jadi, oke. Nah, sejauh ini ada pertanyaan mengenai kegiatan praktikumnya? Tidak ada ya? 1 sampai 6 soal itu cuman yang leader yang kirim atau semua anggota, Cer? Ya, boleh leadernya yang kirim, boleh siapa yang ditunjuk leadernya ya. Nah, ya, siapa yang ditunjuk ketua kelompoknya untuk mengirim boleh. Dan untuk mempraktekannya jangan semua ketua kelompoknya ya yang mengirimkan. Semuanya kan harus wajib melaksanakan. Ya. Mungkin salah satu dari anggotanya yang duduk ada yang mengirimkan, yang lari ada yang mengirimkan ya. Setelah itu kalian diskusi melalui WA group kepada teman-temannya yang dalam satu kelompok. Itu pertanyaan yang tadi ada 6 pertanyaan dan laporannya kirim hanya 1 saja ke teacher. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ini waktunya teacher kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakan ya di dalam kelompok. Jangan lupa untuk mengirimkan video prakteknya. Oke. Nah, nanti 30 menit berarti setelah ini kita akan jumpa lagi di Zoom. Kita akan mempresentasikannya. Hasil praktikum kalian. Kalian presentasikan setiap kelompok. Oke. Silakan kalian kerjakan. Nah, kita akan meninggalkan Zoom ini. Nanti kita masuk lagi jam 2. Oke ya. Jam 2 kita akan masuk lagi. Oke, selamat siang. Sudah bergabung lagi ya di dalam Zoom meeting. Tadi sudah kalian melakukan praktikumnya. Sudah selesai semua dilakukan? Sudah ya? Tidak ada kendala kan? Nanti terlihat juga sudah masuk semua laporannya dan videonya. Nah, sekarang
dari yang sudah kalian diskusikan dan praktekkan bersama teman-temannya dalam satu grup, nah ini saatnya kita mempresentasikan hasilnya. Oke, kita presentasikan hasil setiap kelompok. Nah, siapa dulu nih? Kelompok mana yang mau maju duluan? Yang mempresentasikan? Satu orang saja mempresentasikan. Nah, yang lain bisa mengamati atau menambahkan nantinya. Yuk, siapa dulu nih? Saya. Oke, silakan Diaken. Kelompok Diaken sekarang ya. Ya, Cer. Kalau dari kelompok kami rata-rata yang duduk itu 30 kali, Cer. Terus rata-rata yang lari di tempat 46. Terus rata-rata yang lari keliling rumah itu 48, Cer. Kesimpulannya itu semakin banyak kita mengeluarkan energi, semakin banyak juga oksigen yang kita butuhkan. Ya, semakin banyak yang kita butuhkan, ya. Itu dari kelompok Diaken, ya. Terima kasih Diaken, kelompokmu bagus sekali. Nah, dari kelompok yang lain, silakan. Marco? Ya, Car. Silakan. Kelompokmu. Ya. Hasil dari diskusi kami, rata-rata menghirup napas saat duduk adalah 20 detik, rata-rata saat lari di tempat 30 detik, dan rata-rata lari keliling rumah 46 detik. Dan detik atau apa ini? Maaf Marco. Ngajar? 30 detik atau 30 kali nih? 30 detik, Car. Menarik napasnya 30 detik ya. Iya 30 kali, Car, sorry. Ya, 30 kali. Oke, silakan diulangi. Diskusi kami rata-rata menghirup nafas saat duduk adalah 20 kali, saat lari di tempat 30 kali, dan saat lari keliling 45 kali, Car. Dan kesimpulan dari diskusi kami adalah yang banyak menghirup oksigen atau energi adalah kegiatan lari di tempat dan lari keliling rumah, karena kita mengeluarkan banyak energi, jadi kita lebih banyak membutuhkan energi dan oksigen. Oke, terima kasih untuk kelompok Marco dan teman-temannya ya. Nah, kalau kita lihat dari hasil kegiatan kalian, tadi kesimpulannya dari beberapa kelompok mengatakan bahwa ketika dia melakukan kegiatan yang capek, yang banyak mengeluarkan energi, maka dia banyak menghirup oksigen ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan oksigen dengan energi itu sendiri dalam tubuh kita. Nah, ada disebut dengan proses transformasi energi di dalam tubuh. Nanti cara kami menyimpulkan pembelajaran kita dari praktikum yang kita lakukan. Dikatakan transformasi energi di dalam sel. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kalian melakukan praktik tadi, yaitu bernapas ya. Bernapas adalah transformasi energi di dalam sel. Nah, ketika kalian praktek tadi, ketika kalian praktek tadi, bahwa ketika sedang capek, ada yang duduk, berlari di tempat, dan berlari keliling rumah. Dari 3 kegiatan itu, yang paling capek adalah lari keliling rumah. Nah, ketika kita capek berarti kita mengeluarkan banyak energi. Mengeluarkan banyak energi berarti kita harus mengembalikan energi itu. Nah, yaitu dengan bernapas atau menghirup oksigen. Nah, oksigen sebenarnya diperlukan di dalam tubuh kita adalah untuk mengubah makanan yang kita makan. Sumber energi kita adalah makanan, ya kan? Makanan yang kita makan. Tetapi makanan yang kita makan ini tidak langsung bisa kita gunakan. Ada zat makanannya, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, ketiga zat makanan ini perlu dibakar, ya, dibakar oleh tubuh, yaitu dengan menggunakan oksigen. Apa buktinya oksigen dapat membakar makanan dalam tubuh? Kalau kita buktikan, nah ini kalian pernah menyalakan lilin ya? Sudah pernah semua menyalakan lilin? Nah, kalau lilin kita nyalakan, lalu kita tutup dengan
gelas rapat, apa yang terjadi pada lilin? Mati. Mati. Kenapa dia mati? Nah, ketika kita tutup, ini lilin yang nyala kita tutup, lama-lama dia mati. Kenapa? Karena oksigen di dalamnya habis sehingga dia mati. Nah, itu membuktikan bahwa oksigen diperlukan di dalam proses pembakaran. Nah, begitu juga di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah tubuh kita. Nah, oksigen itu diperlukan untuk membakar. Membakar apa? Membakar makanan yang kita makan itu. Membakar makanan yang kita makan dan hasilnya adalah menjadi energi, ya. Nah, kalau kalian membakar sampah atau menyalakan lilin, hasilnya apa kira-kira? Ketika kita membakar, pasti ada asap kan? Nah, asap itu adalah karbon dioksida dan juga ada uap air. Begitupun di dalam tubuh manusia, ketika kita bernapas, kita melakukan pembakaran makanan, mengubah atau mentransformasi makanan itu. Nah, pengertian dari transformasi energi di dalam sel adalah mengubah energi yang terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel kita. Nah, ini disebut dengan metabolisme, ya. Jadi metabolisme itu adalah proses yang ada di dalam tubuh kita, proses kimia. Nah, apa itu sel? Nah, sel adalah bagian terkecil di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi dalam tubuh kita ini bagian terkecilnya adalah sel. Respirasi sel adalah suatu proses penggalian energi dalam bentuk ATP, ya, dari glukosa dalam makanan yang kita makan. Jadi glukosa itu adalah zat di dalam tubuh kita, yaitu karbohidrat. Nah, reaksi pernapasan di dalam sel. Nah, bagaimana reaksinya di dalam tubuh kita saat kita bernapas? Karbohidrat, jadi makanan, oke, kita butuhkan oksigen, akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air beserta energi. Jadi itu. Ya, dalam tubuh kita ada proses namanya transformasi energi. Dengan bantuan oksigen memecahkan makanan, maka hasilnya adalah energi yang kita hasilkan. Nah, energi ini kita gunakan untuk bergerak, untuk bernapas juga, berpikir juga, itu energi itu kita gunakan. Nah, organel sebagai tempat respirasi adalah mitokondria. Jadi dalam sel itu ada namanya mitokondria. Disinilah tempat terjadinya transformasi energi di dalam sel atau respirasi sel kita. Di sini gudang untuk membentuk energinya. Teacher simpulkan sekali lagi bahwa transformasi energi di dalam sel ini sangat penting kita pelajari. Nah, dari situ kita bisa melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana kita memanfaatkan energi di dalam tubuh. Seperti di awal tadi, ada orang memanfaatkan energi di dalam tubuhnya atau tenaga dalamnya untuk menghancurkan, misalnya menghancurkan balok es. Nah, hal penting lain yang kita bisa dapatkan dengan mempelajari respirasi sel atau transformasi energi di dalam sel itu, apalagi di masa pandemi saat ini teacher akan sharingkan dalam bentuk video, ya. Suaranya ya. Kenapa? Kok lari kalau Rita hari tuh sering capek ya, Ki ya? Cepet capek? Baru dapat 3 putaran, 2 putaran tuh udah sering capek. Oh. Udah ngos-ngosan, itu pakai hidung atau pakai mulut gitu. Oh, jadi kalau kita berlari, apalagi Mbak biasanya lari pengennya berapa kilo? Berapa menit pengen? 5-6 putaran Nah, sih. otomatis berarti kan asupan oksigennya ke dalam tubuh itu harus banyak. Jadi teknik menggunakan pernapasan itu menggunakan mulut atau hidung, itu yang saya sarankan adalah menggunakan mulut dan hidung bersamaan. Jadi kalau hanya menggunakan hidung saja seperti ini, mulutnya tutup, ini kan rongga hidung ini kecil, jadi asupan oksigen ke dalam tubuh itu sedikit juga, jadi tenaga kita juga cepet capek. Mungkin kalau jalan aja tutup mulut bisa kali.
karena tidak menggunakan tenaga yang besar. Tapi ketika berlari otomatis kan harus ada saluran ya, asupan oksigen yang banyak ya, otomatis mulut dibuka aja dengan mulut, dikeluarkannya juga secara bersamaan. Kalau hanya menggunakan mulut saja nggak mungkin lah, kan hidung pasti akan digunakan. Jadi saran saya gunakan kedua-duanya. Jadi berlari, kita coba berlari. Nah, lebih ringan ya. Oke ya, itu beberapa manfaat. Salah satunya manfaat kita mempelajari transformasi energi dalam sel tadi, yaitu bernapas. Nah, itu bisa kita gunakan dalam olahraga, contohnya berlari ya. Itu laki-laki saat dia bermain misalnya bola atau football atau futsal ya, Nah, supaya dia bisa menghasilkan tenaga dan tidak cepat capek ya, itu kita pelajari cara bernapas yang baik. Nah, apalagi di saat pandemi orang sukanya berolahraga, lari atau jogging. Nah, itu cara-cara untuk kita mengatur energi kita supaya tidak cepat capek ya. Oke, itu. Dan juga mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini ya, ini ada kaitan juga dengan COVID-19, yaitu pernapasan. Jadi kalian sering-seringlah untuk berolahraga, dengan bernapas kalian akan menghasilkan energi, badan tetap fit ya, fit dan menjaga imunitas kita, menghindari kita dari COVID-19 di saat ini. Oke, jadi teacher juga akan mengambil penilaian ya. Jadi penilaian di sini sharekan lagi. Yang tadi Google Classroom kalian tadi, teacher kan sudah ada mengupload di sini. Nah, di sini teacher sudah mengupload penilaian pengetahuan. Nah, ini kalian kerjakan. Nah, jadi ini soalnya sama nih dengan yang awal tadi. Nah, teacher mau lihat dari awal tadi ada beberapa yang tidak bisa. Nah, setelah kita melakukan praktikum ini tadi, bagaimana hasilnya nilai kalian? Oke, apakah semuanya sudah bisa nih 100%? Oke ya. Nah, ini kalian kerjakan. Dan juga ada penilaian sikap. Nah, ini di sini ada penilaian sikap, penilaian diri. Saat kalian tadi berdiskusi, kalian akan menilai temannya ya. Ini kalian kerjakan ya. Misalnya dari kelompok Diaken nih mau menilai temannya, misalnya untuk si Alboin ya, dia menilai Alboin menilai Lastiar, atau Lastiar menilai Jessica. Nah, seperti itu kalian nilai sikap temannya di dalam diskusi, dan juga kalian menilai diri sendiri. Nah, saat saya tadi berdiskusi seperti apa? Oke ya. Oke, semua sudah mengerjakan ya, sudah mengerjakan penilaian diri dan penilaian pengetahuannya. Oke, jadi itulah pembelajaran kita di hari ini. Nah, minggu depan kita akan mempelajari mengenai fotosintesis. Juga kita melakukan praktikum, tapi secara virtual menggunakan aplikasi virtual lab Maya. Itu di praktikum kita berikutnya. Nah, terima kasih buat kalian semua sudah melakukan praktikum dan pembelajarannya dengan baik. Nah, sebelum kita menutup atau mengakhiri pembelajaran kita, silakan salah satu dari kalian untuk menutup dengan doa. Tutup dengan doa, Krisa. Yes, sir. Let's pray. Dear Lord, thank you for blessing. Now we already studied IPA and we want to end our class. Please bless us and please bless our teacher. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Ya, terima kasih untuk kalian semua ya sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Oke, ini teacher akhiri pembelajaran kita. Selamat siang untuk kalian semuanya.